Kabut tebal menggulung turun dari puncak Gunung Wea, menyelimuti reruntuhan kuil tua yang ditinggalkan zaman. Bangunan batu yang retak dan berlumut itu berdiri sunyi. Tak ada suara selain desir angin yang merayap di sela-sela tiang patah dan bendera sekte yang sudah robek. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu lentera menyala. Di balik lentera itu, duduk seorang pemuda berambut hitam kelam. Mata tertutup kain tipis berwarna abu. Tubuhnya kurus, pakaiannya sederhana. Namun aura yang mengelilinginya membuat burung enggan berkicau dan serangga memilih bungkam. Namanya Yu Mo Chen. Satu-satunya murid yang tersisa dari sekte Wei yang kini hanya tinggal nama. Ia duduk diam seperti patung, tangan kirinya mengukir pola di tanah dengan sebatang kayu. Pola itu bukan mantra, bukan formasi pertahanan, itu teka-teki sebuah permainan. Di kejauhan, sekelompok kultivator mendaki gunung dengan tergesa. Mereka berasal dari sekte King Hong, salah satu sekte menengah yang baru naik daun. Pemimpin mereka, Si Qilu, ingin menjelajahi reruntuhan Wei demi mencuri teknik rahasia yang katanya tersisa di sana. Jangan takut, sekte ini sudah lama mati, tak ada yang tinggal di sini, bisik Si Qilu pada murid-muridnya. Namun saat mereka tiba di halaman utama kuil, langkah mereka terhenti. Ada aroma aneh di udara seperti logam panas yang baru saja dibasuh darah. Dan di tengah halaman, pemuda itu berdiri. Yu Mo Chen tak bersuara, tak bergerak. Tapi mereka semua mundur satu langkah tanpa sadar. Siapa kau? Tanya Si Qilu sambil menarik keluar pedangnya. Yu Mo Chen tak menjawab. Dia hanya menoleh pelan, walau matanya tertutup. Dan seketika itu juga, langit mendung berubah. Petir tak menyambar, tapi waktu seolah melambat. Salah satu murid Si Qilu berteriak, namun suaranya terdengar seperti dari dalam air. Lalu tubuhnya mencair seperti lilin yang dibakar dari dalam. Tanpa sentuhan, tanpa mantra. Hanya karena berada terlalu dekat dengan pria itu, Si Qilu gemetar. Apa yang kau lakukan pada muridku? Yu Mo Chen menghela napas, suaranya datar, tanpa niat membunuh. Namun lebih menakutkan dari teriakan setan. Sekte Wei sudah mati, pergi sebelum kalian juga ikut menjadi bagian dari sejarah yang dilupakan. Si Qilu memerintahkan muridnya menyerang bersama. Belasan teknik dilepaskan. Langit mendidir, cahaya spiritual saling bertabrakan, menciptakan ilusi kehancuran. Tapi semua serangan itu menghilang satu jengkang di depan tubuh Yu Mo Chen, seolah ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Lalu, satu demi satu, para murid jatuh, bukan karena terbunuh, tapi karena pingsan dalam ketakutan. Mereka bermimpi saat masih terjaga mimpi buruk yang mereka tak bisa bangun darinya. Dalam mimpi itu, mereka melihat dunia terbakar dan satu sosok berdiri di atas puing-puing alam. Si Qilu mencoba lari, tapi tubuhnya seolah terpaku. Dalam kepanikannya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa mengingat siapa dirinya, namanya, sektenya, tujuannya. Semuanya menguap. Yang tersisa hanya satu kalimat dalam pikirannya. Sekte Wei tidak pernah punah. Dia hanya menunggu waktu untuk membuat dunia berlutut lagi. Saat fajar menyingsing, kabut kembali menelan kuil itu. Lentera masih menyala, dan Yu Mo Chen kembali duduk, mengukir pola di tanah. Sebuah tawa kecil lolos dari bibirnya, bukan tawa gila, tapi tawa seorang lelaki yang tahu bahwa ia tak bisa bersembunyi selamanya. Hari pertama telah lewat, dan di langit dalam, salah satu dewa penjaga mendadak menggigil di tengah meditasi. Sebuah nama terlintas dalam pikirannya, nama yang seharusnya sudah hilang dari sejarah. Yu Mo Chen. Tidak mungkin. Di ruang tak berbatas yang dijuluki Istana Tiangsu, tempat para dewa berkumpul di langit dalam, suasana biasanya tenang dan penuh meditasi. Namun pagi itu, suara petir tak wajar mengguncang kubah langit spiritual. Dewa Api Timur, Tao Yuehan, membuka matanya lebar-lebar, napasnya tersendat. Dan sebuah gulungan jiat yang ia pegang retak di tengah. Gulungan itu adalah daftar kehancuran, sebuah alat surgawi yang merekam semua ancaman besar terhadap dunia kultivasi. Dan kini, satu nama yang seharusnya sudah hilang selama ribuan tahun muncul kembali di daftar itu, ditulis dengan darah ilahi. Sekte Wei, status bangkit, mustahil. Gumam Tao Yuehan, berdiri dari singgasananya, jubah apinya bergelombang meski tak ada angin. Bukankah mereka telah dibantai sampai habis oleh Bai Qianshui sendiri? Di saat yang sama, di puncak Gunung Liayan, Fei Xuanling, kultivator wanita paling berbakat di generasinya, mendapat kabar mengejutkan. Salah satu tim ekspedisi mereka ke reruntuhan sekte Wei hilang total, hanya satu yang kembali.
Dan ia bisu dengan mata kosong serta bibir terus-menerus menggumam. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pernah ada Wuya. Wuya Fei Xuanling tertarik bukan karena takut, tapi karena penasaran. Ia tidak percaya cerita tentang satu orang murid membantai satu sekte. Baginya itu hanya ilusi formasi atau sekadar kutukan jiwa. Namun keanehan demi keanehan terjadi. Murid-murid yang mendekati area sekte Wuya kehilangan memori pendak. Beberapa bahkan melupakan teknik mereka sendiri. Lebih dari itu, sebuah pola mulai muncul dalam meditasi Fei Xuanling, pola yang tidak ia buat. Tetapi tiba-tiba terukir dalam formasi pikirannya sendiri. Pola itu mirip dengan ... formasi teka-teki. Bisiknya mengenali bentuk geometris aneh yang pernah ia lihat di buku warisan kuno. Di tengah malam, Fei Xuanling memutuskan pergi sendiri, tanpa restu sektenya, tanpa pengawalan. Ia membawa satu pusaka langka, cermin, jiwa kian, artefak yang bisa merefleksikan identitas sejati seseorang. Jika pemuda di sekte Wuya hanyalah penipu, maka ia akan terungkap. Sementara itu, Yu Mochen masih duduk di tengah kuil, tidak makan, tidak tidur, hanya menatap langit melalui kain di matanya yang selalu tertutup. Di tangannya, kini bukan kayu, tapi tulang-tulang milik sesepuh pertama sekte Wuya, yang pernah ia bunuh sendiri demi menyegel kekuatannya. Sudah mulai bergerak, ya. Langit tak akan bisa diam selamanya, bisiknya. Tapi mereka lupa, aku tak lagi ingin menjadi bagian dari permainan ini. Namun dalam diamnya, sesuatu mengganggu konsentrasinya. Langit malam terbelah, dan cahaya putih murni menembus formasi kabut yang menyelimuti wilayah sekte Wuya. Seorang gadis muncul di atas awan. Berdiri anggun dengan kipas giok di tangan Fei Xuanling. Apakah kau benar Yu Mochen? Pemilik satu-satunya sekte Wuya yang tersisa? Suaranya lantang, namun tidak sombong. Aku ingin tahu siapa yang kau sembunyikan kekuatan atau kebenaran. Yu Mochen menoleh perlahan, lalu ia tertawa kecil. Kau datang dengan cermin ya? Sudah kuduga, cermin itu akan membantumu. Tapi bukan untuk melihatku, justru untuk melihat dirimu sendiri. Fei Xuanling mengerutkan dahi dan mengangkat cermin, jiwa kian. Cahaya menyala, menyelimuti Yu Mochen, tapi saat cahaya itu kembali padam. Bukan sosok lelaki yang tercermin adalah dirinya sendiri tersenyum sinis dengan mata hitam legam, berdiri di reruntuhan dunia. Fei Xuanling terkejut. Apa artinya ini? Yu Mochen berdiri, angin berhenti, waktu tak berdetak, bahkan bintang tampak lebih dekat. Itu artinya, kamu pernah menjadi murid sekte Wuya. Langit meledak dalam keheningan, cermin, jiwa kian pecah di tangannya, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Fei Xuanling merasa dirinya tidak tahu siapa dirinya. Sebenarnya, di langit dalam, Tao Yuehang menatap langit merah darah. Dia mulai menarik ingatan orang-orang kembali. Kita terlambat, dan di dunia yang lebih dalam dari mimpi, suara seorang tua terdengar, Yu Mochen. Kau bilang ingin dilupakan, tapi dendammu ingin diingat oleh seluruh semesta. Langit masih berwarna merah tembaga ketika Fei Xuanling membuka matanya di dalam kuil runtuh sekte Wuya. Ia berbaring di atas lantai batu yang retak, dikelilingi lingkaran formasi pelindung samar berwarna biru tua, samar-samar. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang tak beraturan dan embusan hawa dingin dari luar. Namun yang lebih mengusik adalah suara-suara, bukan bisikan Ron atau gema jiwa, melainkan tawa anak kecil, suara derap langkah para murid, dan percakapan dalam bahasa kultivasi kuno yang seharusnya punah. Suara-suara dari masa lalu terjebak dalam ruang ini, memutar ulang sejarah yang telah disegel. Fei Xuanling tersentak bangun, tapi yang ia lihat bukan lagi kuil tua, melainkan aula megah bercahaya seolah dirinya kembali ke masa ribuan tahun silam. Ketika sekte Wuya masih berjaya, ia berdiri di antara ratusan murid berseragam hitam kelam. Dan di ujung aula duduk sesosok pria muda dengan mata tajam berwarna perak. Ia mengenal wajah itu. Meski belum pernah melihatnya, itu Yu Mochen. Namun berbeda dari pria tenang dan suram yang ia temui sebelumnya, Yu Mochen yang ini tampak cerah, ambisius, dan dipenuhi rasa percaya diri. Ia tertawa bersama para tetua, berbicara tentang membentuk jalan baru dalam kultivasi yang melampaui batas dewa dan iblis ini. Ini ilusi? Fei Xuanling bergumam. Tapi ilusi itu terasa terlalu nyata. Ia bisa mencium dupa di udara, bisa merasakan berat jubahnya, dan bisa mendengar hatinya berdebar seakan pernah benar-benar ada di sini. Lalu ia melihat dirinya sendiri, berdiri di antara para murid,
tapi wajahnya berbeda, lebih muda, lebih tegas. Dan pada jubahnya tertulis nama dalam bahasa kuno. Murid nomor 88 Fei Ling Er, Fei Xuanling mundur satu langkah. Apa artinya ini? Aku pernah menjadi murid di sini? Ilusi mulai runtuh, dan ruang berubah kembali menjadi reruntuhan. Di hadapannya berdiri Yu Mo Chan, kali ini dengan ekspresi lembut namun kosong. Kau tidak salah, kau memang salah satu dari kami, katanya. Tapi waktu dan takdir memaksa semua orang melupakan, bahkan dirimu sendiri. Fei Xuanling menggigit bibir, kalau begitu, kenapa hanya kau yang mengingat? Yu Mo Chen tersenyum sama, karena aku memilih untuk mengingat. Semua murid dan tetua, mereka memilih melupakan atau matiin aku. Aku disumpahi agar tak bisa mati dan tak bisa lupa. Ia menengadah ke langit yang makin gelap. Petir ungu menyambar jauh di ufuk timur, tanda bahwa Dewa Api Timur, Cao Yuehan, sedang bersiap turun dari langit dalam. Aura surgawi mulai meresap ke dunia fana. Tapi Yu Mo Chen tidak gentar. Kau ingin tahu kenapa aku tak mencari murid baru? Karena setiap murid yang kuajari akan jadi target langit. Aku tak ingin mereka mati lagi. Fei Xuanling menunduk, emosinya campur aduk, ketakutan, rasa bersalah, dan sesuatu yang lebih rumit, rasa kagum terhadap pemuda ini yang begitu kuat, namun begitu rapuh di dalam. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat, sebuah pilar cahaya merah menyembur dari kaki gunung, membelah langit, lalu muncul sebuah sosok raksasa setinggi 100 meter. Bersayap api dan bermata menyala Dewa Api Timur telah tiba di dunia fana. Dengan suaranya yang menggema ke seluruh penjuru dunia, ia berseru, Yu Mo Chen, atas nama langit, aku datang untuk menghakimu. Fei Xuanling menoleh ke Yu Mo Chen, siap melihatnya takut atau melarikan diri. Tapi pemuda itu hanya mengangkat tangan dan mengambil sepotong batu dari lantai. Batu kecil, biasa, tapi saat dilempar, batu itu melesat bagai metal, menembus dinding realitas, dan menghantam dada Dewa Api Timur. Dunia membeku, sosok dewa itu berhenti bergerak, tubuhnya bergetar. Lalu mulai terbelah perlahan, seperti kaca retak terkena petin. Langit selalu bicara soal keadilan, kata Yu Mo Chen datar. Tapi langitlah yang pertama kali membantai murid-muridku. Tao Yuhang mencoba melawar, tapi tubuhnya meledak dalam hujan cahaya. Pecahan api surgawi turun ke bumi seperti bintang jatuh, membakar gunung, lembah, dan samudra jauh di selatan. Fei Xuanling terpaku, kau membunuh seorang dewa. Yu Mo Chen menoleh padanya, bukan, aku hanya mengembalikannya ke tempat asalnya, tempat yang bahkan dewa tak ingin lihat. Di langit dalam, alarm surgawi berbunyi, dan para dewa lainnya mulai panik karena mereka sadar langit tidak lagi punya kuasa atas tanah, dan satu orang, satu murid, satu sekte akan menuntut balas atas seluruh langit. Langit dalam dipenuhi aura kegentingan. Istana Tianzi yang biasanya bergema doa dan nyanyian surgawi, kini hening seperti makam. Para dewa berkumpul di dalam ruang utama, di hadapan tahta emas yang menyala dengan api ilahi. Tao Yuehang telah gugur bukan di medan pertempuran besar, tetapi oleh satu batu yang dilempar santai oleh manusia fana atau seseorang yang dulu dianggap fana. Dewa petir barat, Lei Yunji, berdiri dari tempatnya, jubah petirnya berderak, rambut peraknya menjuntai seperti kilat. Ini sudah tidak bisa ditoleransin. Sakti Wuya telah dilenyapkan ribuan tahun lalu, namun sekarang justru menghancurkan dewa dengan satu gerakan. Dewa kehidupan utara, Ding Xuangsu, dengan mata putih polos seperti kabut, mengangguk perlahan, lebih dari sekadar membunuh. Ia membalikkan struktur dunia. Jiwa Tao Yuehang tidak masuk surga, tidak juga ke reinkarnasi. Ia menghilang, seakan terhapus dari sistem semesta. Tidak mungkin itu teknik biasa, gumam Lei Yunji. Dia menyentuh sesuatu yang seharusnya tak bisa disentuh, akar langit. Sementara para dewa panik dan berdiskusi, Bai Jianshui, Raja Iblis Langit Dalam, menyaksikan semua dari kejauhan. Dengan tawa kecil, duduk di tahta hitamnya di dimensi bayangan. Ia mengangkat cawan darah ilahi dan berseru ke langit, kau masih hidup, Yu Mo Chen. Tapi aku tahu, itu artinya kau sudah mulai retak. Di dunia fana, Fei Xuanling tidak bisa tidur sejak malam penaklukan Dewa Api. Ia berdiri di tepi kolam spiritual yang dulunya menjadi pusat pelatihan murid Sakti Wen. Airnya kini kering, tak ada ki yang mengalir. Namun ia bisa mendengar gema tangisan, tawa, dan denting pedang dari masa silam. Yu Mo Chen duduk di atas batu meditasi yang sudah retak.
Mata masih tertutup seperti biasa. Ia menenun benang tipis dari rambutnya sendiri, menciptakan pola rumit di udara, seperti sedang menjahit ulang potongan waktu. Apa kau benar-benar tak berniat membangun sektemu kembali? Tanya Fei Xuanling pelan. Yu Mochen berhenti menjahit dan menjawab tanpa menoleh. Kalau aku melatih satu murid lagi, langit akan membunuh mereka, seperti mereka membunuh kalian dulu. Maksudmu aku termasuk? Fei Xuanling menatapnya tajam. Yu Mochen berdiri, angin menyapu jubah hitamnya. Kau adalah murid nomor 88, murid terakhir yang bergabung sebelum pengkhianatan terjadi. Tapi karena kau membawa gulungan warisan, mereka menyisihkanmu dari daftar eksekusi. Lalu kenapa aku lupa segalanya? Bisik Fei Xuanling. Yu Mochen menatap langit. Karena kau memilih untuk melupakan, agar bisa hidup. Tiba-tiba, formasi spiritual di sekitar mereka bergetar, kabut mencair, dan suara tiupan tanduk surgawi terdengar datar, mengancam, dan suci. Sosok raksasa mulai terbentuk di langit. Namun kali ini, bukan satu. 3 dewa sekaligus turun dari langit dalam, Dewa Petir Barat Lei Yunje, Dewa Pedang Tengah Zhu Hanli, dan Dewa Api Cadangan, Jing Ruyang. Masing-masing memancarkan kekuatan yang bisa menghancurkan benua hanya dengan membuka mata. Kami datang bukan untuk membunuh, kata Zhu Hanli dengan suara tenang. Tapi untuk mengunci, kau tidak boleh ada di dunia ini. Yu Mochen, dunia ini tidak bisa menahan eksistensimu. Fei Xuanling maju ke depan. Kalau dia mengancam dunia, kenapa kau tak menghukumnya dulu, sebelum semua ini terjadi? Lei Yunji menjawab dengan getir, karena dulu dia adalah bagian dari langit. Yu Mochen mengangkat tangan, kalian membawa 3 hukum langit. Tapi sayang, aku membawa sesuatu yang tak bisa kalian lawan. Lalu ia berbalik. Di belakangnya, pilar batu kuno yang tertimbun tanah selama ribuan tahun terangkat perlahan. Pilar itu penuh dengan ukiran nama-nama murid, tetua, dan generasi sekte Huya. Semuanya mati, semuanya disegel. Namun satu demi satu, nama-nama itu menyala. Zhu Hanli mengerutkan dahi itu. Pemanggil jiwa tak berbentuk. Yu Mochen mengangguk pelan. Mereka memang mati, tapi aku menyimpan ingatan mereka. Dan hari ini, aku panggil kembali bukan tubuh mereka, tapi kemauan mereka. Angin spiritual berputar, dari tanah bangkit bayangan-bayangan tak berbentuk. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, tapi aura mereka mengguncang realitas. Mereka adalah roh murid sakti Huya yang tak pernah mendapat tempat di surga ataupun neraka. Fei Xuanling menatap dengan mata basar. Salah satu bayangan itu berdiri di sampingnya, menatapnya penuh kehangatan. Fei Ling-er, murid kecil kami. Akhirnya kau kembali, itu suara gurunya. Fei Xuanling menjatuhkan dirinya ke tanah. Ingatan yang terkubur mulai menyeruak. Pelatihan di pagi hari, gelat tawa di ruang makan, dan tangisan di malam pembantaian. Dewa-dewa mulai bergerak, pedang langit ditarik, petir dikumpulkan. Tapi sebelum mereka sempat menyerang, semua roh sakti Huya berseru bersamaan, langit bisa membunuh kami, tapi kami akan hidup dalam ingatan Yu Mochen. Dan seketika itu juga, seluruh langit di atas sakti Huya patah, retak, remuk, bukan karena kekuatan fisik, tapi karena terlalu banyak ingatan yang tak bisa ditolak oleh hukum surgawi. Dan dari retakan itu, sesuatu keluar. Sesuatu yang bahkan para dewa lupakan pernah ada. Sesuatu yang dulu pernah menciptakan langit itu sendiri. Dari retakan langit itu, lahirlah sesuatu yang bukan cahaya, bukan kegelapan, melainkan konsep, sebuah eksistensi yang tak memiliki bentuk, warna, atau suara. Namun kehadirannya terasa bagai tekanan satu jagat raya menimpa satu titik. Para dewa, meskipun berdiri di langit, terhuyung. Jiwa mereka bergetar, tubuh ilahi mereka mengeluarkan retakan samar. Seolah realitas menolak mereka. Fei Xuanling berlutut, bukan karena takut, tapi karena gravitasi yang tiba-tiba berubah arah. Awan berputar, tanah mencuat ke udara. Formasi spiritual kacau. Alam seperti ingin mereset dirinya sendiri. Yu Mochen berdiri di tengah pusat kehancuran itu, tetap tenang. Seolah semua ini hanya bagian dari napas panjangnya. Dari celah retak langit, muncullah bola kehampaan, sebuah lubang tanpa dasar. Tempat hukum eksistensi tidak berlaku. Dari dalamnya terdengar bisikan-bisikan yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang pernah mendengar bahasa sebelum waktu diciptakan. Zhu Hanli, sang dewa pedang tengah, mendadak menggenggam kepala dengan 2 tangan. Itu bukan teknik, itu bukan senlik, itu ingatan dunia sebelum ada langit. Lei Yunji berteriak,
tutup retakan itu sekarang juga. Kalau tidak, kita semua akan ditarik kembali ke awal tanpa nama. Tapi semuanya sudah terlambat. Retakan itu bukan hasil dari kekuatan Yu Mo Chen, melainkan hasil dari reaksi langit terhadap dirinya. Keberadaannya saja cukup untuk memanggil sesuatu yang tertidur selama jutaan tahun. Kenapa ini terjadi? Tanya Fei Xuanling. Gemetar, Yu Mo Chen menatap retakan langit dengan wajah kosong. Karena aku pernah jadi penyaksi awal orang yang pertama kali melihat dunia terbentuk dari kehampaan. Dan aku tidak pernah sepenuhnya melepaskan penglihatan itu. Fei Xuanling terkejut. Kau melihat penciptaan? Yu Mo Chen mengangguk. Lambat, itulah alasan langit ingin aku dilenyapkan. Karena mereka tahu, selama aku masih ada, rahasia mereka takkan pernah benar-benar aman. Zhou Hani melesat, mencoba menebas retakan itu dengan pedang surgawi Juyang. Senjata yang bisa membelah dimensi. Tapi begitu pedang itu menyentuh pinggiran kehampaan, suara yang lebih tua dari waktu sendiri bergema. Siapa yang berani memotong ingatanku? Pedang Juyang meledak menjadi pasir bintang. Tubuh Zhou Hanli terpental ratusan li. Tubuhnya terfragmentasi sebagian, ia tergeletak di kejauhan, tidak mati. Tapi juga tidak bisa disebut hidup. Lei Yunji melihat celah satu-satunya. Ia menciptakan formasi penyegel 5 langit, menggabungkan hukum waktu, ruang, api, dan hukum kontrak ilahi, lalu ia arahkan langsung pada Yu Mo Chen. Kalau kami tak bisa membunuhmu, maka kami akan menyegarnya bersama ingatanmu. Namun Yu Mo Chen tersenyum tipis, ia melangkah maju, dan setiap langkahnya menghapus satu lapisan dari formasi itu, tanpa teknik, tanpa sihir, tanpa kekuatan eksplosif. Hanya penolakan, dunia menolak menyentuhnya, hukum menolak membatasinya, dan waktu menolak berjalan di hadapannya. Selama aku masih ingat, siapa aku? Langit tak bisa menyentuhku, katanya. Tiba-tiba, suara lain menyela, suara yang tidak datang dari langit, tapi dari bawah tanah, dari dimensi bayangan. Itu sebabnya aku menghapus ingatanku sendiri. Fei Xuanling menoleh cepat, sosok berjubah iblis naik dari tanah Baiqian Sui, Raja Iblis Langit, dalam dan pengkhianat sakti Wea. Tapi wajahnya tak menunjukkan kebencian, hanya kekosongan dan penyesalan. Yu Mo Chen menatapnya dingin. Akhirnya keluar juga kaum Baiqian Sui mengangguk. Aku harus menunggu saat yang tepat. Saat langit dan dunia sama-sama rapuh. Hanya dalam momen ini, kita bisa bicara. Sebagai saudara, Fei Xuanling terkejut. Kau? Maksudmu? Kalian Baiqian Sui menjawab datar. Kami dulu adalah kembar jiwa. Dua sisi dari satu roh. Aku mewarisi kekuatan membangun dunia, dan dia mewarisi kekuatan mengingatnya. Tapi langit tak mengizinkan dua hal itu berdampingan. Yu Mo Chen mencengkeram tangannya. Kau yang membantai para murid, kau yang membakar kitab warisan, kau yang menyegel mereka di tempat mereka dilatih. Baiqian Sui menunduk. Karena langit mengancam akan menghapusmu dari segala ingatan, aku harus menghapus semua bukti tentangmu. Agar kau bisa terus hidup dalam kesendirian. Fei Xuanling menatap keduanya dengan rasa yang tak bisa didefinisikan. Dua sahabat, dua saudara jiwa dipaksa saling melukai karena langit tak sanggup menanggung kebenaran mereka. Kita tidak punya banyak waktu, ucap Baiqian Sui. Jika lubang itu terus terbuka, bukan hanya langit yang runtuh, dunia juga akan hancur. Yu Mo Chen memejamkan mata. Kalau begitu, mari kita tutup lubang itu dengan satu hal yang bahkan langit tak bisa lawan. Apa itu? Tanya Fei Xuanling. Yu Mo Chen menoleh. Dengan mata yang untuk pertama kalinya, terbuka mata perak bercahaya yang memantulkan kenyataan murni, kesadaran semua murid Sakti Wea. Aku akan mengembalikan mereka bukan dalam tubuh, tapi dalam eksistensi. Dan dengan itu, ia mulai memanggil satu persatu. Nama demi nama bersinar dari batu pilar kuno, jiwa-jiwa mulai membentuk kembali tubuh cahaya. Bukan untuk bertarung, tapi untuk melengkapi dunia yang timpang, untuk pertama kalinya sejak kehancurannya. Sakti Wea kembali berdiri lengkap, satu orang. Kini tak lagi sendiri, dan langit mulai bergetar. Langit mendung menggulung hitam di atas pegunungan utara, tempat di mana sekte petir abadi berdiri megah, di atas pilar-pilar batu yang terukir dengan simbol langit. Di dalam aula utama sekte, Dewa Agung Lei Muhan menatap selembar gulungan yang baru saja dikirim dari langit ketujuh. Wajahnya muram. Tangan kirinya bergetar sedikit saat menggenggam gagang kursi. Gulungan itu hanya berisi satu nama, Yu Mo Chen. Ini perintah langsung dari langit dalam. Gumamnya pelan. Jika nama ini tidak dihapus dari dunia,
maka bahkan para dewa akan kehilangan hak atas kehendak nasib. Para tetua sekte terdiam, mereka semua mengingat nama itu, bukan dari sejarah, tapi dari rasa takut yang tak bisa dijelaskan, nama yang seharusnya telah hilang bersama runtuhnya sekte Wea 100 tahun lalu. Lei Muhan akhirnya bangkit, kumpulkan pasukan langit guntur, kita akan turun gunung, Liu Mochen. Tak peduli siapa dia sekarang, kita tak bisa biarkan dia hidup lebih lama. Sementara itu, di kuil runtuhannya, Liu Mochen tengah berdiri di atas tebing, rambutnya diterpa angin, seekor burung gagak hitam mendarat di bahunya dan berbisik dengan suara manusia. Mereka bergerak, sekte petir abadi. Langit dalam mulai ikut campur, Liu Mochen menoleh pelan ke arah burung itu. Terlalu cepat, aku belum siap. Tapi dunia sudah gemetar, bahkan tanpa kau berniat mengguncangnya, sahut gagak itu. Apakah kau akan sembunyi lagi? Liu Mochen menatap Awar. Matanya yang tertutup kain abung masih terasa lebih tajam dari tombak manapun. Ia menggenggam pedang kayu yang biasa ia pakai menulis formasi, lalu berkata pelan, kalau mereka datang, maka biarkan mereka tahu seperti apa rasanya menyentuh hal yang tak boleh disentuh. Di kaki gunung, langit tiba-tiba menggelegar, petir ungu turun seperti cambuk langit. Membelah langit dan bumi, pasukan langit guntur muncul, ratusan kultivator mengenakan jubah dengan pola kilat yang menyala. Di barisan depan, seorang wanita muda memimpin, bermata tajam seperti elang. Namanya Li Qingsu, cucu langsung dari Lei Muhan, dan pewaris sejati sekte petir abadi. Ia terkenal kejam, cepat, dan tak pernah ragu membunuh demi kehormatan sektenya. Dia hanya satu orang. Katanya dingin pada pasukannya, jangan remehkan, tapi jangan pula mundur. Hari ini, sekte petir abadi akan menunjukkan pada dunia bahwa kami tak genta. Bahkan menghadapi bayangan masa lalu, saat mereka menapakkan kaki pertama ke halaman reruntuhan, langit di atas berubah. Bukan mendung biasa, tapi seperti langit tersedot ke satu titik, udara bergetar, waktu seolah berjalan lambat. Kemudian terdengar suara langkah kaki Liu Mochen berjalan dari dalam reruntuhan. Perlahan, tenang, dan tanpa tekanan aura sedikit pun. Tapi para kultivator gemetar, bukan karena kekuatan, melainkan karena jiwa mereka menolak keberadaan pria itu. Li Qingsu melangkah maju. Liu Mochen, hari ini adalah akhir dari legenda palsumu. Liu Mochen tidak menjawab. Ia hanya menggenggam pedang kayunya dan menunjuk ke langit. Petir turun dari langit, bukan? Maka biar aku perkenalkan kalian. Pada hujan yang turun dari neraka, seketika ratusan kilatan cahaya muncul dari balik kabut. Bukan petir, tapi formasi berbentuk segel-segel merah yang seolah ditulis dengan darah. Satu persatu, pasukan langit guntur menghilang dari pandangan. Tubuh mereka masih ada, tapi kesadaran mereka lenyap. Mata kosong, mulut terbuka, jiwa mereka terhisap oleh sesuatu yang tak terlihat. Lei Qingsu berteriak dan mengaktifkan tubuh ilahinya. Petir berputar-putar di sekelilingnya seperti naga, tapi sebelum ia bisa bergerak, pedang kayu Liu Mochen sudah ada di lehernya, tidak menyentuh kulitnya. Namun darah mengalir. Sekte petir abadi tidak pernah mengerti langit, bisik Liu Mochen, karena langit yang kalian sembah pernah dipatahkan oleh seseorang, dan dia hanya satu orang aku. Lei Qingsu tak bisa bergerak, bukan karena takut, tapi karena langit menolak melindunginya. Liu Mochen membalikkan badan dan berjalan pergi, meninggalkan ratusan tubuh kosong yang berdiri seperti patung. Hari ke-6 berlalu, dan di langit dalam, sebuah lonceng kuno yang telah 1000 tahun tak berdentang tiba-tiba berbunyi. Hukum dunia mulai retak. 3 hari setelah kehancuran pasukan langit guntur, dunia kultivasi gempar. Sekte petir abadi menutup gerbangnya, tidak mengeluarkan sepatah pernyataan pun, bahkan untuk mengonfirmasi kematian Li Qingsu yang diyakini menjadi korban amarah Liu Mochen. Tapi desas-desus menyebar lebih cepat daripada api. Dalam satu malam, nama Liu Mochen kembali menggema, bukan sebagai legenda masa lalu, tapi sebagai malapetaka yang hidup kembali. Sementara itu, di sisi lain benua tengah, di sebuah gunung tandus yang dikenal sebagai gunung tak bertuan, seorang lelaki tua membuka matanya yang telah tertutup selama 7 dekad. Cahaya api surgawi berkedip dari pupil matanya, membakar dedaunan di sekitarnya. Liu Mochen bangkit. Dunia akan kembali menuju ketidakseimbangan, gumamnya lirih. Ia adalah Lu Tianzong, salah satu dari 7 pilar dewa, orang yang dulu ikut serta dalam pengkhianatan terhadap Liu Mochen 100 tahun silam. Ia berdiri, menggenggam tongkat naga emas yang hanya dikeluarkan
Bila dunia diambang kehancuran, langit di atasnya bergetar, bukan karena kekuatannya, melainkan karena rasa bersalah yang masih hidup di antara hukum semesta. Kalau dia masih hidup, maka kami semua yang mengkhianatinya akan segera menyusul ke liang kubur, kecuali ia berhenti. Kecuali kami lebih dulu memotong akarnya. Di sisi lain, Yu Mochen duduk bersila di tengah medan reruntuhan. Di sekelilingnya, segel-segel kuno melayang dalam pola melingkar. Burung gagak hitam kembali hinggap di bahunya. Formasi jiwa langit sudah selesai. Tapi kau tahu, mereka akan mulai kirim dewa sungguhan setelah ini. Yu Mochen tidak menjawab. Mochen, suara gagak itu berubah jadi suara seorang perempuan tua, lembut, namun mengandung luka mendalam. Kau tahu konsekuensinya, kalau kau terus di jalan ini, dunia ini tidak akan membiarkanmu kembali menguasainya tanpa membayar harga yang lebih besar dari kematian. Yu Mochen membuka mata. Matanya bukan hanya berwarna abu, tapi sekarang bercampur dengan kilau biru tua. Warna yang tak ada di antara langit dan bumi. Aku tidak ingin menguasai dunia, jawabnya tenang. Aku hanya ingin mengembalikan apa yang dirampas dariku. Jika dunia menghalangi, maka dunia itu sendiri harus runtuh. Sementara itu, di kota Raja Selatan, dua tokoh muda dari generasi baru berdiskusi di bawah bendera Sekte Seribu Surya. Gu Sanyin, sang jenius api, dan Yin Ruolan, wanita kultivator berbakat yang dikenal sebagai pendekar salju. Kau percaya berita itu? Tanya Gu Sanun sambil menyesap teh. Yin Ruolan menatap keluar jendela, ke langit, yang makin sering berubah warna tanpa sebab. Bukan hanya percaya, aku merasakannya sejak malam itu. Langit terasa berat, alam seperti menolak menyeimbangkan diri. Gu Sanun menyeringai, kalau memang dia kembali, aku ingin menantangnya. Katanya dia bisa membunuh dewa dengan tatapan. Aku ingin tahu, sekuat apa sebenarnya seseorang yang bisa membuat sekte petir abadi membungkam total. Yin Ruolan mendesis pelan, kau gila. Kalau kau mati, jangan seret sektemu. Tiba-tiba, seekor burung merah menyala muncul dari langit dan melesat turun, menjatuhkan gulungan emas di tengah meja mereka. Keduanya tertegun. Hanya penguasa dunia yang bisa mengirim gulungan seperti ini. Gu Sanun membukanya perlahan. Kepada semua sekte utama dan individu kuat tingkat surga, langit dalam mengumumkan keberadaan entitas tak sah atas nama Yu Mochen sebagai ancaman terhadap keseimbangan hukum dunia. Bagi siapapun yang berhasil menangkap, menyegel, atau membunuh Yu Mochen, akan diberikan status tangan langit, posisi setara dewa, dan akses kebenaran nasib tingkat ke-13. Dimulai hari ini. Perburuan dimulai, kertas itu terbakar sendiri setelah selesai dibaca. Gu Sanun menatap Yin Ruolan, ini bukan lagi tentang balas dendam atau masa lalu. Yin Ruolan mengangguk, ini perburuan langit. Dan Yu Mochen kini bukan hanya musuh mereka, dia adalah ujian terakhir bagi dunia ini. Langit mulai retak halus, dan para pemburu mulai turun. Langit di atas benua tengah dipenuhi awan gelap keunguan. Di tengah pusaran energi spiritual yang menggila, sebuah menara melayang muncul dari ruang antar dimensi menara penebus langit. Tempat tinggal para pemburu langit tingkat tertinggi. 7 sosok berjubah hitam keluar dari dalamnya. Wajah mereka diselimuti kabut. Di punggung masing-masing tertempel lambang mata ketiga terbakar. Simbol dari para eksekutor surga yang hanya bergerak jika hukum dunia benar-benar terguncang. Salah satu dari mereka membuka mata, sepasang bola mata emas menyala. Target, Yu Mochen. Lokasi terakhir, reruntuhan pasukan langit guntur. Prioritas, musnahkan jiwa dan hapus eksistensi dari siklus reinkarnasi. Tanpa suara, mereka lenyap dari langit, menyatu dengan angin dan kabut, menjadi bayangan yang bahkan tidak disadari oleh waktu itu sendiri. Sementara itu, di dasar lembah reruntuhan roh, Yu Mochen berdiri di depan sebuah gua yang dijaga oleh 2 patung naga batu. Gagak hitam yang selalu menemaninya kini berubah menjadi wanita tua berjubah abu-abu Nenek Hai. Entitas kuno yang dulu dikurung bersamanya dalam perangkap abadi. Di balik gua ini adalah makam sang penolak surga. Kau yakin ingin membangunkannya? Tanya Nenek Hai dengan nada genting. Yu Mochen mengangguk. Kalau dia sadar, bahkan langit pun bisa kehilangan arah. Aku tahu, jawab Yu Mochen datar. Tapi aku butuh jawabannya. Dia satu-satunya yang pernah menyentuh gerbang alam ke-10. Jika aku ingin melampaui para dewa pengkhianat itu, aku harus tahu apa yang dia lihat. Nenek Hai menarik napas panjang. Baik, tapi ingat, begitu pintu ini terbuka, tak ada lagi jalan kembali. Bahkan kau Yu Mochen akan ditandai sebagai musuh abadi segala eksistensi.
Tanpa menjawab, Yu Mo Chen meletakkan telapak tangannya pada segel naga. Cahaya hitam memancar, batu-batu runtuh, energi gelap dan kuno menyembur keluar, membuat langit di atasnya bergemuruh. Dari balik gua, terdengar suara berat, suara yang tak seharusnya masih bisa terdengar di dunia fana. Siapa yang berani bangunkan ... aku? Suara itu menggetarkan tulang, mengguncang jiwa. Yu Mo Chen menjawab pelan tapi tegas, "Namaku Yu Mo Chen. Aku datang bukan untuk memohon, tapi untuk menantang jalan surga yang telah memusnahkan kebenaran." Gua itu terbuka, di dalamnya sesosok pria tinggi duduk bersila di atas tahta hitam. Tubuhnya dililit rantai cahaya yang berasal dari 8 arah langit. Meski tubuhnya diam, matanya menyala mata orang yang telah kehilangan segalanya karena melawan takdir. Pria itu tersenyum, "Jalan surga, haha. Bahkan aku pun tidak bisa membunuhnya, tapi kau bukan aku, kau." Berbeda, Yu Mo Chen melangkah masuk. Di saat yang sama para pemburu langit muncul di balik bayang-bayang, mengikuti jejak energi Yu Mo Chen. Nenek Hei menatap langit, bergumam, waktunya belum tiba, tapi langit memaksanya, dan saat itulah 3 dari 7 pemburu langit menyerang sekaligus, menjatuhkan pilar cahaya surga ke dalam lembah. Seketika, seluruh lembah runtuh, bukit, sungai, batu, pohon semua musnah dalam cahaya yang membelah waktu. Tapi dari lubang kehancuran itu, muncul 2 sosok. Satu adalah Yu Mo Chen, berdiri tanpa luka. Yang satu lagi adalah sang penolak surga, kini bebas dari rantainya, menatap para pemburu dengan senyuman gila. Sepertinya waktuku belum selesai. Langit pecah, dan dunia kembali berubah poros. Petir hitam menyambar langit yang koyak. Waktu berhenti sesaat di atas lembah yang kini menjadi kawah raksasa. 2 sosok berdiri membelakangi cahaya kehancuran, Yu Mo Chen dan sang penolak surga, pria yang pernah dimakamkan hidup-hidup oleh para dewa karena melawan tatanan langit. 3 pemburu langit yang menyerang sebelumnya kini melayang kaku di udara. Jiwa mereka tercerai-berai, mata mereka kosong seolah menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Menarik, gumam penolak surga sambil melirik Yu Mo Chen, "Kau belum menyatu dengan hukum manapun, tapi tubuhmu sudah membentuk inti kehendak pribadi. Tak ada sekte, tak ada gul, bahkan dunia pun tak bisa mengaturmu." Yu Mo Chen tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada 4 pemburu langit tersisa yang kini mulai menyebar, membentuk formasi segel waktu. Salah satu dari mereka membuka mulut, suara bergema dari 3 dimensi waktu, "Yu Mo Chen, penolak surga, kalian bukan hanya ancaman bagi langit, tapi juga seluruh struktur eksistensi. Dengan wewenang atas hukum reinkarnasi dan sirkulasi karma, kami menghukum kalian dengan penghapusan akar nama." Mereka mengangkat tangan bersamaan, langit berubah menjadi cermin tak berdasar. Nama-nama makhluk yang hidup mulai berkilatan, seperti barisan huruf tak kasat mata. Di antara itu, satu nama mulai memudar Yu Mo Chen. Nenek Hei yang menonton dari kejauhan mengerutkan wajah. Mereka menggunakan teknik penghapus jejak jiwa. Bahkan arwah di dimensi terdalam tidak bisa lolos dari itu. Namun sebelum nama itu benar-benar menghilang, penolak surga bergerak. Dengan satu langkah, dia menyentuh bayangan milik salah satu pemburu langit. Bayangan itu membeku dan berubah menjadi patung hitam. "Sistem langit terlalu lambat. Itu sebabnya aku dulu hampir menang," ucapnya datar. Dalam waktu yang bersamaan, Yu Mo Chen mengangkat tangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya ia menciptakan teknik sendiri. Nama bisa dihapus, tapi kehendak tidak bisa dibunuh. Di tangannya terbentuk satu simbol aneh, gabungan dari 8 huruf kuno yang tak dikenali dunia manapun. Itu adalah simbol roh pribadi, teknik milik makhluk yang tidak tunduk pada hukum dunia. Begitu simbol itu menyala, langit seperti dicekik dari dalam. Nama Yu Mo Chen yang hendak dihapus berubah warna dan mulai merambat ke nama-nama lain. Salah satu pemburu langit menjerit, "Tidak." Dia menulis ulang akar namanya. Bahkan sistem dunia tak bisa menghapusnya sekarang. Simbol itu terukir di langit, bukan hanya sebagai nama, tapi hukum baru. Tiba-tiba, 3 pemburu langit lainnya memutus formasi dan mundur. Salah satu dari mereka mengeluarkan lonceng waktu dan membunyikannya. Dentingannya memanggil entitas yang berada jauh di atas para dewa. Langit robek lagi dari celah dimensi atas. Turun satu makhluk berwujud kabut kemasan avatar hukum surga. Ia tidak punya wajah, tapi tekanan dari kehadirannya membuat tanah ratusan li menguap begitu saja. Suara tak berbentuk berbicara langsung ke jiwa setiap makhluk. "Yu Mo Chen,
Kau telah menyimpang dari takdir yang sudah dicetak. Kau adalah benih kekacauan. Oleh karena itu, mulai hari ini, kau diasingkan dari seluruh siklus alam semesta. Liu Mochen mengangkat kepala. Bagus, itu berarti aku benar-benar bebas sekarang. Di balik dunia yang nampak, para dewa tertinggi mulai bangkit dari meditasi ribuan tahun. Seorang dewa tua bersayap tiap membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, sekte itu, yang hanya berisi satu orang, akan segera menjadi masalah terbesar bagi seluruh langit. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya dalam jutaan tahun, langit mulai merasa takut bukan pada kekuatan, tapi pada manusia tanpa jalan yang menciptakan jalannya sendiri. Sekti Gunung Langit hening di puncak yang selalu diselimuti kabut spiritual. Para tetua besar dan kepala sekte-sekte besar berkumpul dalam diam. Di semua komunikasi lewat suara dibungkam, karena pembicaraan biasa tidak mampu menjelaskan ketakutan yang mereka rasakan sejak kemunculan simbol kuno itu di langit. Itu bukan sekadar nama, itu adalah penolakan terhadap semua hukum eksistensi. Di tengah aula utama, seorang tetua berjubah perak menggigil. Dia menciptakan hukum sendiri, tanpa izin surga, bahkan tanpa menyentuh alam kaisar suci. Ini melampaui immortal. Ini bentuk baru. Seorang dewi muda dari sekte lonceng abadi menggenggam pedangnya erat. Bahkan pedang penyeimbang karma tidak bisa bereaksi saat simbol itu muncul. Semua yang kita yakini runtuh begitu saja. Namun sebelum ada yang bisa menjawab, suara dari langit turun seperti hujan berduri. Segelkan semua gerbang menuju lembah kosong. Larang semua reinkarnasi lewat wilayah itu. Jangan biarkan satu makhluk pun menyentuh bayangan lelaki itu. Itu adalah perintah langsung dari surga. Di lembah yang kini menjadi lubang dimensi, Liu Mochen duduk diam di atas batu hitam, dikelilingi kehampaan. Tak ada rumput, tak ada angin, hanya dirinya. Dan jejak darah langit yang belum sempat mengering. Penolak surga berdiri di sisi kanan, memandangnya dengan mata yang kini tidak lagi menyimpan sinisme. Kau tahu apa artinya ini? Tanyanya. Liu Mochen membuka matanya. Dunia ini bukan rumahku, tapi tempat ini akan jadi tanah kelahiran kekaisaran baru. Mendengar itu, penolak surga tertawa pelan. Dulu aku berpikir, aku satu-satunya yang tersisa, satu-satunya penolak hukum langit. Tapi kau. Ia berlutut satu lutut, kepala menunduk. Mulai hari ini, aku adalah tetua pertamamu. Sekte ini, sekte tanpa nama, mulai berdiri dengan satu murid dan satu tetua. Di kejauhan, kabut mengalir aneh. Para dewa mulai menyebar pengaruhnya untuk menutup lokasi itu, tapi mereka tidak bisa mendekat lebih dari 1000 li. Ada kekuatan penolakan yang tak dikenali oleh hukum langit maupun bawah, dan lebih jauh dari itu. Di alam-alam rendah, makhluk-makhluk tak dikenal mulai bermigrasi menuju tempat yang tidak ditunjukkan di peta manapun. Di pegunungan terpencil, seorang bayi buta mulai menangis diiringi oleh munculnya simbol di dahi mungilnya. Di dasar jurang neraka, iblis tua membuka matanya dan berbisik, dia datang, sang penulis hukum baru, pemilik sekte yang bahkan surga pun tak bisa sentuh. Dan pada saat itu, dunia memahami satu hal, sekte dengan satu murid itu bukan sekadar sekte, tapi benih kekacauan yang akan membelah langit dan melahap semua tatanan. Kabut tak lagi menyembunyikan keberadaan lembah kosong. Kini, seluruh dunia kultivasi tahu, tempat itu menjadi pusat gravitasi baru dari semua ketakutan dan harapan. Namun, tak satu pun berani melangkah mendekat. Liu Mochen duduk di bawah langit yang terus berubah warna, awan ungu, petir hitam, dan garis merah darah melintang dari barat ke timur. Suasana itu bukan efek alam biasa melainkan hasil benturan antara hukum lama dan hukum baru yang muncul. Karena keberadaannya, di hadapannya, penolak surga berdiri sambil mempersembahkan gulungan kuno. Ini adalah daftar nama orang-orang yang selama ini dibentuk oleh surga untuk menjaga keseimbangan. Mereka dikenal sebagai 7 pilar langit. Jika kau ingin membangun kekaisaran, mereka akan jadi penghalang pertama. Liu Mochen melihat satu persatu nama di dalamnya. Matanya berhenti pada satu nama, Xiao Junxi sang kaisar abadi dari alam ke-9. Dia? Bisik Mochen. Penolak surga mengangguk. Dulu dia manusia biasa, tapi surga memberinya tahta dan takdir. Kini dia telah menjadi penghubung antara waktu dan kehendak. Liu Mochen tidak berkata-kata, namun di dalam dirinya, sesuatu bergetar, bukan kemarahan, bukan ketakutan, tapi kenangan. Xiao Junxi adalah murid tertua di sekte lamanya. Loran yang pernah memanggil Liu Mochen Shixian sebelum mengkhianatinya,
dan membiarkannya terkubur hidup-hidup di ritual pemurnian. Di Istana Langit Emas, Seo Junxi menerima laporan tentang kemunculan simbol di berbagai alam. Dengan sikap tenang, ia memutar cangkir teh di tangannya. Sudah sejauh itu, dia melangkah. Ya, gumamnya pelan, tak kusangka dia akan bangkit. Dan membawa kekacauan, seorang menteri membungkuk rendah, perintah. Yang mulia, Seo Junxi berdiri, mengenakan jubah putih emasnya. Kirim utusan ke semua sekte besar. Minta mereka bersumpah di bawah nama surga untuk tidak mencampuri masalah lembah kosong yang melanggar. Akan dianggap melawan langit, jika dia menyerang lebih dulu. Seo Junxi menatap langit-langit istananya yang kini sedikit retak. Kalau dia datang padaku, maka akan kutemui dia sebagai adik seperguruanku, bukan sebagai kaisar. Sementara itu, Yu Mo Chen dan penolak surga mulai membangun pondasi sekte mereka, bukan dengan bangunan, melainkan dengan konsep eksistensi. Di tempat itu, tidak ada kultivasi dalam bentuk umum. Tidak ada tahap Ki, tahap roh, tahap immortal. Sebagai gantinya, penolak surga menggambar formasi di langit dengan darahnya, dan Yu Mo Chen membisikkan kalimat pendek yang mengikuti hukum lama, akan hancur di tempat ini. Yang menolak hukum, akan tumbuh bebas. Formasi menyala di seluruh dunia. Para kultivator yang selama ini ditolak oleh langit, karena tidak berbakat atau tubuh cacat mendadak merasakan sesuatu memanggil mereka. Di desa terpencil, seorang pria tua yang gagal berkultivasi sepanjang hidupnya, mendadak memiliki tubuh sekuat binatang buas. Di pegunungan, seorang wanita bisu yang selalu diasingkan karena tak memiliki inti spiritual, mulai mengendalikan badai hanya dengan tatapan dan semuanya. Tanpa tahu penyebabnya, bermimpi tentang simbol di langit malam. Di akhir episode, Yu Mo Chen berdiri di tengah formasi barunya. Di sekelilingnya, ribuan aura asing mulai muncul dari segala arah. Ia tidak tersenyum, tidak angkut, tapi matanya dingin, dan dalam seperti lubang hitam, langit memberi pilihan pada mereka yang terlahir dengan takdir. Tapi aku memberi tempat bagi mereka yang bahkan tak punya nama. Dan dengan suara pelan, ia menyatakan, sekte ini hanya berisi satu orang. Untuk sekarang, di malam kelam yang tak ditinggali bintang, di atas langit lembah kosong, muncul satu bintang merah menyala. Bukan bintang biasa melainkan mata takdir, manifestasi langsung dari kehendak surga. Selama ribuan tahun, mata takdir hanya muncul saat sesuatu yang tak boleh ada mulai tumbuh, dan kini mata itu menatap langsung ke arah Yu Mo Chen. Penolak surga bersujud dengan darah menetes dari pori-porinya. Itu adalah peringatan terakhir. Setelah ini, kau takkan diampuni oleh hukum dunia. Yu Mo Chen hanya mendongak pelan. Mata itu mengawasiku seolah aku salah. Tapi, bukankah diri yang membiarkan kekejian mengatur nasib dunia? Sementara itu, di berbagai pelosok alam, seorang bocah pengemis tiba-tiba berdiri di atas atap istana kaisar dan menyerap semua ki milik para kultivator elit di sekitarnya. Seekor rubah berekor 1 berubah menjadi rubah berekor 9 dalam satu malam, membakar seluruh sekte yang pernah menyiksanya. Di dasar jurang kematian, seorang wanita buta mulai memainkan alat musik kuno dan menciptakan gema yang menghancurkan hukum ruang dan waktu. Semua itu punya satu kesamaan. Mereka tak bisa berkultivasi sebelumnya, tapi kini, tanpa guru, tanpa teknik, kekuatan mereka melonjak gila-gilaan. Dan di tengah malam, mereka semua mendengar suara gaib yang sama. Lembah kosong, di sanalah takdirmu dimulai, bukan dari surga, tapi dari kehendakmu sendiri. Di tempat lain, para petinggi dari sekte langit abadi berkumpul. Seo Junxi berada di kursi utama, dikelilingi para tetua-tua berjubah suci. Salah satu dari mereka berucap dengan suara gemetar, "Yang mulia, pengaruh sekte satu orang itu menyebar terlalu cepat. Kita sudah kehilangan pengaruh di 37 alam dalam 3 hari. Dunia sedang berubah, dan kita bukan lagi pusatnya." Seo Junxi memejamkan mata sejenak. Surga sudah membuka matanya, kita tinggal menunggu waktu untuk menghancurkannya. Namun salah satu tetua menggeleng, "Aku khawatir di surga tidak akan bisa menang. Dia bukan seperti dulu. Sekarang, dia adalah pembentuk hukum baru." Seo Junxi berdiri, tatapannya kosong, tapi senyumnya getir. "Itu sebabnya aku harus turun tangan, bukan sebagai kaisar, tapi sebagai orang yang dulu menyebutnya saudara." Kembali ke lembah kosong, ratusan kultivator dari latar belakang rendah pengemis, mantan budak, orang-orang cacat, mulai berkumpul. Mereka tidak punya teknik kultivasi, tapi kekuatan mereka mulai bangkit perlahan, karena satu alasan.
mereka ditolak oleh dunia. Namun diterima oleh sekte ini, Dyumochen berdiri di depan mereka, tanpa pedang, tanpa senjata, tapi semua lutut gemetar hanya karena satu kata, dengarkan, di dunia ini, kalian tak pernah dibentuk untuk menang, tapi mulai hari ini, takdir kalian, milik kalian sendiri. Langit bergemuruh, mata takdir memancarkan cahaya menyilaukan, dan sebuah suara surgawi terdengar. Ini adalah penghakiman terakhir, kembalilah, atau musnah. Dyumochen mengangkat kepalanya. Aku tidak akan kembali, dan aku tidak bisa musnah. Lalu dia melangkah ke depan, satu langkah. Membuat dunia bergetar, dua langkah, membuat langit mulai retak, tiga langkah, dan mata takdir menangis darah. Langit pecah, hujan darah menyelimuti tujuh alam terdekat, petir merah tak berhenti menyambar, dan angin membawa jeritan dari ribuan roh yang dihancurkan surga demi menjaga keseimbangan palsu di tengah kehancuran langit. Mata takdir berubah wujud, kini bukan lagi bola mata mengerikan, melainkan sosok raksasa berjubah putih, bermata satu di dahi, dan tanpa mulut. Tangannya membawa bil emas raksasa bertuliskan satu karakter kuno. Hukuman sosok itu melayang turun, menatap langsung ke Dyumochen yang berdiri di depan murid-murid barunya, tanpa aura, tanpa king, tanpa teknik, tapi juga tanpa rasa takut. Dia turun langsung. Gumam seorang tetua dari sekte langit abadi yang menyaksikan kejadian itu lewat cermin roh. Mata takdir belum pernah memanifestasi dalam bentuk tubuh. Bahkan saat Kaisar Petir dahulu memberontak, Xiao Jungxi hanya terdiam, pandangannya menembus cermin roh. Pertarungan ini bukan soal kekuatan lagi, ini soal prinsip alam. Di sisi lain, para murid Dyumochen mereka yang datang karena tertolak dunia, mulai merasakan kekuatan aneh dalam diri mereka. Tapi kekuatan itu tak bisa dijelaskan, bukan teknik, bukan mantra, bukan seni bela diri, hanya dorongan tak terdefinisi untuk menolak hancur. Salah satunya, seorang anak buta bernama Xiao Qiangyin, tanpa sadar mengangkat tangannya ke arah langit. Suara pelan keluar dari mulutnya, jangan sentuh tuanku. Dan tiba-tiba, lonceng emas di tangan mata takdir berhenti berdentang. Seketika seluruh dunia terdiam, Dyumochen melangkah maju. Kali ini tubuhnya dibakar petir surgawi, tapi dia tak berhenti. 3 langkah lagi, di langkah keempat, tulang-tulangnya mulai retak. Di langkah kelima, langit membalas dengan hujan api, tapi dia tetap bicara. Kenapa kau takut pada sekteku? Bukankah hanya aku seorang? Sosok mata takdir tak menjawab, tapi lonceng emas kembali bergetar, dan dari langit muncul jejak ribuan hukum, hukum waktu, hukum kehidupan, hukum kehampaan. Semuanya diarahkan hanya pada satu orang, Dyumochen, namun di saat itu juga, hukum itu hancur satu persatu. Dan dari bayangan murid-muridnya, muncul satu persatu manifestasi kekuatan baru, yang bahkan surga tak bisa jelaskan. Seorang bocah dengan luka bakar sekujur tubuh, mulai menulis kaligrafi di udara, dan tulisannya menjadi teknik. Seorang wanita lumpuh tiba-tiba bisa berjalan, dan setiap jejak kakinya membelokkan arah waktu. Seorang pemuda tuli menyusun ritme jantungnya menjadi mantra yang menggetarkan dimensi. Mereka mengubah derita menjadi kekuatan. Mata takdir meraung, langit terbakar. Bumi menolak eksistensi baru ini, tapi semua tak mampu menghentikan langkah terakhir Dyumochen. Aku tidak menantang surga, karena ingin menang, katanya sambil berjalan di atas udara yang mulai melela. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa kalian tidak pernah sendirian. Lalu langkah keenam dijatuhkan. Seketika tubuh mata takdir retak, langit mulai runtuh, dan hujan hitam turun ke seluruh dunia. Tapi anehnya, rakyat biasa tersenyum di bawah hujan itu, seolah penderitaan mereka selama ini dibersihkan air itu. Di markas sekte langit abadi, semua murid dan tetua reba, darah mengucur dari mata dan telinga. Xiao Jungxi berdiri sendirian, menatap langit, lalu tersenyum pahit. Itu bukan lagi sekte, itu adalah jalan menuju kebebasan sejati. Seketika dia membakar tubuhnya sendiri dan lenyap dari dunia. Satu suara terakhir terdengar dari langit. Dosa kalian terlalu dalam, tapi jika kalian bisa berdiri, maka dunia baru akan menyambut kalian. Lalu cahaya terang menelan lembah kosong. Tapi bukan kehancuran yang muncul, melainkan sebuah kota baru, berdiri dari reruntuhan, dan di gerbangnya tertulis, sekte satu orang tempat bagi yang ditolak dunia. Lembah kosong telah lenyap. Sebagai gantinya, berdiri sebuah kota sekte yang tak pernah tercatat dalam sejarah manapun. Awan di atasnya selalu berwarna keemasan,
namun tak memancarkan tekanan di udara. Suara nyanyian samar terdengar, bukan dari manusia, tetapi dari jiwa-jiwa yang telah diselamatkan. Di gerbang kota, papan kayu sederhana tergantung, tulisannya mulai bersinar, seolah memiliki nyawa sendiri. Sekti satu orang tapi dunia bertekuk lutut. Di dalam kota, Yu Mo Chen duduk bersila, di bawah pohon tak dikenal, yang batangnya tembus pandang, dan daunnya berputar mengikuti aliran waktu. Di hadapannya, para murid duduk dalam keheningan, tak seorang pun bicara, tapi semua tahu apa yang mereka rasakan. Kedamaian, kekuatan, dan arah yang baru. Mereka semua dulunya dianggap gagal, sampah, atau aib sekti. Tapi kini, satu persatu menunjukkan keajaiban yang bahkan dewa pun tak mengerti. Xiao Qianying, si buta, kini bisa melihat masa depan dan tahu kapan bahaya datang sebelum ia terjadi. Yu Shengli, yang tubuhnya dulu menolak semua energi spiritual, kini menjadi sumber energi sendiri. Semua teknik yang menyentuhnya akan musnah, bukan karena dia menyerang, tapi karena dunia tak bisa memuat keberadaannya. Lin Yui, mantan pembunuh bayaran yang tak bisa berbicara, kini menulis simbol di udara yang membuat waktu berhenti untuk siapapun yang membacanya. Sementara itu di luar kota, dunia kacau. Sekte-sekte besar mulai panik. Keseimbangan yang mereka pertahankan selama ribuan tahun, di mana hanya keturunan, bakat, dan koneksi yang bisa naik ke puncak mulai hancur. Yang paling terguncang adalah Sekte Surya Timur yang kehilangan separuh muridnya karena mereka lari ke kota baru itu. Bahkan tetua mereka, Han Yufan, tak kuasa menyembunyikan ketakutannya. Apa ini akhir zaman sekte lama? Di langit atas Binwa Tengah, muncul 3 bayangan raksasa, 3 makhluk suci penegak langit, dikenal sebagai 3 penjaga pilar surga. Mereka berdiri seperti bayangan dari dimensi lain, tak punya bentuk pasti. Namun aura mereka menekan seluruh benua, hingga gunung-gunung roboh, dan lautan membelah. Mereka berbicara langsung ke hati seluruh makhluk hidup. Tatanan lama telah diganggu. Sekte itu harus dihapus beserta seluruh eksistensinya. Tapi sebelum serangan mereka meluncur, kota itu menghilang. Bukan hancur, bukan dihancurkan, tapi seperti tidak pernah ada. Semua orang bingung. Para penjaga pilar surga meraung marah, tapi mereka tak bisa merasakan jejak energi manapun. Sementara itu, di suatu celah dimensi yang tak diketahui siapapun, kota itu berdiri utuh, damai, tak tersentuh hukum dunia. Dan di puncaknya, Yu Mo Chen berkata pada murid-muridnya, dunia lama sedang runtuh. Kita tak perlu melawannya, kita hanya perlu berdiri. Karena saat dunia jatuh, mereka akan mencari tempat berpijak, dan ketika itu terjadi, ia menatap kota mereka. Kita akan jadi satu-satunya tanah yang bisa mereka injak. Namun jauh di luar sana, kegelapan kuno yang bahkan surga sendiri tak kenal mulai bergerak. Sesuatu yang telah lama tersegel oleh alam semesta. Ia berbisik di antara celah dimensi, yang berdiri sendiri, akan jadi yang pertama ku benamkan, dan kota itu, untuk pertama kalinya, merasakan getaran. Langit berdarah, bukan hujan, bukan ilusi, tapi langit benar-benar mengalirkan darah merah pekat, menetes dari awan seperti luka yang dibuka. Di celah dimensi tempat kota Yu Mo Chen berdiri, energi gelap kuno merambat seperti tinta di air jernih. Seluruh ruang mulai bergetar halus, waktu melambat. Realita bergeser, dan bahkan para murid yang telah melampaui batas manusia, mulai merasa tidak utuh. Apa ini? Gumam Lin Yu, matanya mengarah ke langit yang tak pernah berubah, yang kini retak seperti cermin. Yu Mo Chen membuka mata, tatapannya bukan lagi seperti manusia biasa, tapi mata dari seseorang yang telah melihat asal mula realitas itu sendiri. Ia sudah bangun, katanya pelan. Segel tertua telah retak. Murid-murid gemetar, tapi tidak panik. Karena mereka tahu selama satu orang itu masih di sana, mereka tak akan jatuh. Namun kali ini, bahkan Yu Mo Chen berdiri, dan semua tahu, jika Tuan Sekte berdiri, artinya ini bukan musuh biasa di luar dimensi. Entitas yang terbangun memperlihatkan wujudnya, bukan makhluk, bukan dewa, bukan iblis, tapi semacam konsep tertolak, sebuah bentuk kesadaran yang pernah ditolak oleh penciptaan itu sendiri. Namanya adalah Su Yu, air yang tidak adat. Ia adalah segala hal yang tak pernah seharusnya lahir, dan tujuannya hanya satu, menghapus seluruh yang berhasil berdiri sendiri. Karena kemandirian adalah bentuk pembangkangan terhadap tatanan mutlak, para penjaga pilar surga pun mencoba menghadang, tapi mereka dihancurkan hanya dalam satu tarikan napas. Langit kosong, surga diam, neraka membisu.
Tak ada lagi penjaga dunia kini. Hanya Yumo Chen dan murid-muridnya yang tersisa. Kota sekte satu orang mulai berguncang. Simbol-simbol kuno keluar dari tanah dan melayang di udara, menari-nari, membentuk sebuah formasi perlindungan tingkat eksistensi. Tuan Yu, teriak Xiao Qianyin, kita bisa menahan ini bersama. Yumo Chen tersenyum, tapi tak menjawab. Ia justru menghilang muncul di depan Su Huiyu. Kau pikir, karena berdiri sendiri, aku mudah dijatuhkan? Kau salah satu dari berjuta entitas yang ingin menyatukan dunia dalam kendali. Tapi justru karena itulah aku berdiri, karena selama dunia ini terus menolak, maka akan selalu ada satu yang berdiri sendiri. Ia mengangkat tangannya bukan untuk menyerang, tapi untuk mengundang seluruh kekuatan para muridnya, semua penderitaan yang mereka alami, semua luka, semua kehinaan, semua tangisan berkumpul di dalam dirinya. Kau ingin menghapusku? Ia menatap Su Huiyu lurus-lurus, maka kau harus menghapus semua yang pernah ditinggalkan dunia ini, dan kemudian ia melangkah, satu langkah saja dan seluruh dimensi retak, satu langkah lagi dan Su Huiyu mulai menyusut. Ketika langkah ketiga diayunkan, eksistensi konsep itu runtuh, dan seluruh semesta mendengar satu suara, sekte ini hanya berisi satu orang. Tapi aku membawa seluruh yang ditolak untuk bangkit bersamaku. Kami berdiri dan tak akan pernah jatuh. Langit kembali biru, dunia hening, dan para murid membuka mata. Di atas gunung tertinggi kota sekte itu, Yumo Chen berdiri menghadap timur. Tubuhnya tidak terluka, tapi eksistensinya telah berubah. Kini, ia bukan bagian dari dunia, tapi dunia adalah bagian darinya, dan di belakangnya, para murid satu persatu ikut berdiri, bukan sebagai pengikut, tapi sebagai mereka yang juga telah mengalahkan takdir. Di batu tertinggi, terukir kalimat baru, sekteku cuma satu orang. Tapi sekarang, seluruh semesta berdiri di sisiku.